Nomor 1 jawabannya Popo Siroyo. Bapak. Kenapa Mimi? Ini jawaban Juliet sih Popo Siroyo. Tapi ini nggak pakai titik gitu loh, Pak. Jadi ini benar atau salah ya? Pasti lo titik cuma sebel doang permasalahin, heran. Titik kayak koma kayak tetap aja salah. Lu mau gue bikin koma? Sabar Tifa, sabar. Ya nggak bisa dong. Itu ada titiknya kok, tapi kayaknya pen aku macet, makanya nggak kelihatan. Benerin aja ya Mimi. Nomor 2 C. Bapak, ini pertama si Juliet jawabnya A loh. Habis itu dicoret sama dia, diganti ke B. Terakhir baru dibuletin yang C. Itu gimana ya Pak? Salahin aja nggak sih? Lebih amat jadi orang. Jawaban Juliet dibenerin aja ya Mimi. Tapi Pak, Wih lah, si bapak udah bilang bener, lo bisa denger gak? Tuh kuping mau korek pakai sendok semen. Jawaban selanjutnya lapar. Pak, ini si Juliet tulisnya pakai E, bukan pakai A. Jadinya lapar, bukan lapar. Ini gimana Pak? Salah kan? Jawaban Juliet dibenerin aja ya Mimi. Makasih Pak. Tapi Pak, ini tuh katanya nggak baku loh. Salahin aja deh. Ih, Bapak mah nggak tegas. Udah Mimi salah sendiri aja. Loh Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu bertutur kata sesuai dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wih, selama udah mulut tuh udah pernah disebut pakai kamus belum? Sabar Tifa, sabar. Pak, ini si Juliet udah bener sih jawabannya 7. Tapi dia nggak pakai cara yang Bapak ajarin loh. ya udah salahin aja. Yes. Oops, sorry ya Juliet, nggak sengaja. Kamu bisa denger kan? Pak Guru sendiri loh yang bilang kamu salah. Diam. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang di balik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom, dan benar-benar di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak, ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Lihat Cia, hari ini cara mau pica. Hah, Nona mau pica-pica? Bukan Cia, karena warnanya itu putih kayak sapi, cara balik aja jadi pica. Wah, lucu banget ya. Ya iyalah, itu kan harganya mahal, kelas. Aku tuh sebenarnya bingung sih sama kamu, Cia. Kok bisa ya anak orang miskin kayak kamu bestian sama anak sultan kayak Celo? Emangnya hati kamu nggak panas ya? Kamu nggak ngiri gitu ngeliat Celo pakai barang yang bagus-bagus, sedangkan barang kamu bekas semua? Ais, kamu kok ngomongnya kayak ngehasut sih? Nggak sama sekali tuh. Hah, hati Cia tuh baik, nggak kayak kamu, Ais, busuk. Nih, Cia. Seriusan ini buat Cia? Makasih ya, boleh Cia buka? Gas. Oke, pertama kita buka dulu kotak kardusnya guys. Oh iya, sambil nunggu kalian udah like dan follow belum? Ada yang bisa tebak nggak ini apa? Cia hitung sampai 3 ya, tulis di kolom komen. 1, 2, 3. Ya ampun, Cia, gemoy banget. Warnanya dominan putih dengan kombinasi coklat di ekornya dan matanya warna biru. Kita juga dapat tali panjang sama renda leher. Lihat deh guys, mirip banget sama kucing asli. Tapi ini sebenarnya tas, ada resleting di bagian belakangnya. Kalian bisa isi barang-barang lewat sini. Sekarang ayo kita pasang renda lehernya, warnanya pink gitu, ada kelincingannya juga. Ya ampun, gemoy banget gak sih? Oke, tinggal pasang tali panjangnya, kaitin aja di sisi atas dan bawah. Selesai. Cia mau pakainya digantung aja kayak gini. Kita namain siapa guys? Komen. Ih, kenapa sih aku nggak dikasih? Aku juga mau. Hah, ngarep lu. Katanya kan kamu anak sultan ya, beli sendiri lah. Om, Kamu siapa? Axel, pa. Pacarnya Celo. Pacar. Bukan, ih. Rasain. Nyebelin. Siapa dia? Berani-berani ngedeketin anak gua. Dari tampangnya sih kayak anak berandalan. Pintu keluar ada di sebelah kanan. Silahkan. Apa? Celo yang undang Axel buat buka bersama kita. Gak boleh ya? Wah, akhirnya. Alhamdulillah. Ayo
makan semuanya. Ternyata makan bersama itu begini rasanya. Well. Kalian semua nampak seperti keluarga yang bahagia ya. Nord, lama tak berjumpa. Snow, Hah? Papa? sudah aku bilang jangan manggil aku papa. Aku bukan ayahmu. Papamu yang sesungguhnya sekarang tepat berada di hadapanmu. Jadi dia... Apa? Jangan bicara sembarangan, Nord. Hah, apa kau lupa tentang Garo? Aku tidak akan pernah melupakannya. Carol kan sama mama. Hah, baguslah. Sekarang bawa pergi anak sel itu dari kehidupanku. Enggak, dia pasti nggak benar kan? Aku tidak akan pernah lupa gadis muda yang mencintai pria yang salah. Apa maksudmu? Kau tidak tahu apa-apa, Nord. Jadi sebaiknya kau tutup mulutmu itu sebelum kau menyesal. Not, Carol dan Snow, mereka berasal dari panti asuhan yang sama. Apa? Mereka berdua tumbuh besar bersama layaknya kakak beradik. Sampai Snow diadopsi oleh keluarga Stormhold. Nggak mungkin. Mereka berdua sempat tinggal bersama. Kau sendiri yang telah mengusirnya. Mana mungkin aku tega meninggalkannya sendirian di jalanan. Tapi, Not, Axel adalah anak kandungmu. enggak. Carolku, enggak. Papa! Tuan Nord mengidap leukemia dan butuh donor sum tulang belakang secepatnya. Hah? Papa sakit? Sudah lama beliau merahasiakan ini dari siapapun. Tapi di tahap ini, saya rasa terlalu berbahaya jika kita tidak segera menemukan donor yang cocok. Dokter, saya mohon, tolong lakukan apapun, asal bapak saya sembuh. Maaf Tuan Muda Axel, tapi prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Orang yang memiliki hubungan darah saja hanya memiliki peluang 0,5%. Bagaimana ini? Dokter, saya rasa tidak ada salahnya membiarkan Axel mencobanya. Lagi pula, ini juga bisa membuktikan bahwa Axel adalah benar darah daging Nord. Baik kalau begitu Tuan Snow. Suster, Ini di mana? Axel? Om udah sadar. Dia kan Jangan banyak gerak, Om. Om tuh habis dioperasi tahu. operasi. Axel yang mendonorkan susu tulang belakangnya buat Om. Ini hasil tes DNA kalian. Axel benar-benar anakmu yang sudah kau telantarkan selama bertahun-tahun ini. Aku telah terbakar cemburu sampai aku menutup mata dan telingaku. Not, aku hamil. Hah, kamu pikir aku percaya? Dengar ya Carol, demi nama baik keluarga Nord, aku tidak akan menceraikanmu. Tapi aku pastikan, hidupmu akan tersiksa seperti di neraka. Ini anakku. Carol, aku begitu mencintaimu, tapi kenapa kamu mengkhianatiku? Not, aku masakin kesukaan kamu nih. Aku gak lapar. Tapi, Not, lihat deh, anak kita ganteng banget kayak kamu. Hah, jangan kau sebut anak haram itu anakku. Not, kenapa kamu jadi begini? Not, aku mencintaimu. Maafin aku, ternyata akulah yang menghancurkan hidupku sendiri. Papa? Axel, maafin papa ya nak. Maafin papa. Cello, ayo kita kasih mereka waktu untuk berdua. Mas, sendal baru aku mana? Aduh, mama lagi ribet masak opor ayam sama rendang. Tanya Bibi cobain deh sana. Bi, Mana lah, aku tahu. Udah belum sih, lama banget. Kalau latihan begini kalau mau cepet-cepet nanti keburu-buru tempatnya. Celo, kamu udah belum? Bentar, mama masih dandan. Dah lah, aku berangkat. Tunggu, stop. Duh, gak bisa simpen aku kemana lagi? Tante, minal aidin wal faizin. Cia, masuk. Juliet, minal aidin. Wah, ada Hazel juga. Juliet, minal aidin ya. Frost, Papa yang jemput kita tadi Tante. Juliet, makasih ya lu udah mempertemukan gua sama Hazel. Hazel telah banyak berjasa buat gua dan Cia. kalian? Kita bakal nikah bulan depan. Nice bro. Yoi. Cie. Yeah. Wah, selamat ya. Buruk. Minal aidin semuanya. Axel. Ada si ganteng Axel. Kamu udah makan belum? Bi, tolong bikinin ketupat buat 1, 2, 3, 4. Berapa sih? Menyusahkan saja. Selamat siang. Ya ampun, Non. Silakan duduk. Hai ya, Nyonya. Kalau tahunya saya kamu begini, lebih baik aku pulang kamu saja lah, Nyonya. Tenang, Bi. THR Bibi bakal saya kasih double. Triple. Jadi kalian semua mau minum apa? Dia tuh suka coklat gak? Banget. Aneh tau gak? Kenapa sih cewek-cewek pada suka makanan manis? Ya coklat lah, ya boba lah, ya kue lah. Sudah buru-buru ya suka-suka kita lah. Lidah-lidah kita jangan sampai lidah lu kepelintir. Sabar, Tifa, sabar. Ups, lupa, karena kan cewek standar rata-rata pada umumnya. Beda sama Mimi yang selera makanannya gurih-gurih asin kayak cowok-cowok. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka makanan manis? Gak nanya, lama-lama gue kasih makan buah empang juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Juliet,
Nih, Ini apaan, Snow? coklat. Serius? Cantik amat bentuknya. Dah, coklat sultan begona bagaimana makannya, boy? Iya, sayang banget deh. Kalau nggak mau buat Mimi aja sini. Lagian Mimi tuh lebih pantas dapetin coklat mewah ini daripada kamu, Juliet. Balikin gak sebelum gue jambak ke tangan lo? Ini kita share aja, banyak banget soalnya. Aku juga nggak habis makan sendirian. Nggak apa-apa kan, Snow? Hah, beneran? Pilih aja, ambil yang kamu suka, Tifa. Mahal gitu, nggak deh Juliet, nggak ketelan takutnya. Kalau gitu Mimi mau yang di tengah-tengah itu dong yang bentuknya lope paling gede. Bi, lu nggak tahu diri banget sih, dasar taruh. Ih, tadi kan Juliet sendiri yang nawarin. Kok jadi yang sewot sih? Mana? Nggak jadi dikasih nih, dasar pelit. Snow, Mimi mau boleh ya? Enggak, coklat itu buat Juliet, bukan buat lo. Ih, Mimi sebel. Mampus kena ulti. Sekarang aku mau cobain coklatnya, guys. Ayo kita buka pitanya dulu. Kemasannya bener-bener mewah dan elegan banget nggak sih? Kalian sama kayak aku nggak kalau bentuknya bagus begini tuh nggak tega makannya. Lihat deh secantik ini. Wah, coklat kunapa Dubai. Markinya. Bagian luarnya itu coklat putih ya, guys. Dalamnya diisi sama lapisan dark coklat dan pistachio kunafa. Jujur ini enak banget, aku suka. Nih gue ambil yang kecil nih, yang sangkar burung begini bentuknya. Totalnya ada 18 biji nyoh yang kecil-kecil dan beda-beda semua rasanya, guys. Nah, ini gue dapat rasa cherry nih, enak banget woi. Nih penampakan jarak dekatnya, pelototin dah tuh coklat sultan. Juliet, Mama mau cucu. Mama nggak lihat apa mereka masih pakai seragam. Ih, emang Papa nggak mau nimang cucu? Jadi kapan Snow? Mama tuh. Mom, Roslyn. Sing sapar, Mike. Mom. Ini pertama kalinya aku melihat Snow sesedih ini. Snow, lo gak usah khawatir. Mama pasti segera sembuh. Waktu Mama hamil gua, Mama didiagnosa leukemia stadium 1. Tapi waktu itu dibersihkan sama mau di kemo. Dia takut gua kenapa-napa. Snow, Jadi Mama start pengobatan tuh setelah gua lahir. Kalau aja Mama mulai lebih awal. Kalau aja. Snow, maaf. Mungkin ini terdengar egois, tapi gue berterima kasih banget sama Mama. Karena dengan begitu, gue bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Dan gue bisa ketemu sama lo. Gue yakin Mama gak pernah nyesal sama keputusan dia. Snow, lihat gue. Ini bukan kesalahan lo. Jadi jangan terlalu nyalahin diri lo sendiri. Lo mau kemana? Tidur di bawah kayak biasa. Snow, berarti selama ini bukan cuma gue sendirian yang deg-degan. Ternyata dia juga. Juliet, gue gak mau tidur sendirian malam ini. Finally, home sweet home. Sumpah banget Mama 3 minggu di rumah sakit. Welcome home, Ma. Kesayangan Mama. Juliet, sini. Lihat deh, ini kesukaan kamu kan? Pancake durian. Tadi ada yang jual di jalan, terus Mama beli deh. Kok nyengat banget ya baunya? Juliet, lo gak apa-apa? Juliet, kamu kenapa, Nak? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Juliet, jangan-jangan kamu hamil ya? Hah? Yes! Alhamdulillah! Good job, Snow! Di dalam sini ada baby.